We're here today to announce 3 separate cases highlighting the ongoing threat posed by Chinese economic espionage and research theft in the United States. Federal investigators at the Lexington home of 60-year-old Dr. Charles Lieber today, moments after his arrest at his Harvard office. The complaint alleges that Dr. Lieber signed a contract with the Chinese university in Wuhan and was paid up to $50,000 per month, plus up to $158,000 in living expenses. The chair of Harvard's chemistry department, he also allegedly received more than $1.5 million to set up a research lab in China, all while working at Harvard and receiving multiple research grants from the U.S. Department of Defense and National Institutes of Health. Also charged today, 2 Chinese nationals, 29-year-old Yang Qingyi, who worked as a scientific researcher at Boston University. 30-year-old Xiaozong Zhang worked on cancer research at Beth Israel Deaconess Medical Center. For trying to smuggle vials of biological material out of the United States to China and lying about it to federal investigators. Now, Lieber is due back in court Thursday. He's currently behind bars. He could face up to 5 years in prison if convicted. I recently sent a message to the Harvard community outlining the steps we're taking on campus to limit the spread of coronavirus disease 2019, more commonly referred to simply as coronavirus. Akhirnya ilmuwan yang membuat dan menjual virus corona atau COVID-19 ke China ditangkap. Kabar tentang seorang ilmuwan asal Universitas Harvard, Amerika Serikat bernama Charles Lieber ditangkap karena membuat dan menjual virus corona atau COVID-19 ke China beredar di media sosial. Kabar ini disebarkan akun Twitter @JohnBewellCTM pada 5 April 2020. Akun Twitter ini mengunggah informasi mengenai penangkapan Charles Lieber. USA just discovered the man who manufactured and sold the #coronavirus to China. Dr. Charles Lieber, head of the Chemistry and Biology Department at Harvard University, USA. He was just arrested today, according to American Department source. Begitulah tulis akun Twitter @JohnBewellCTM. AS baru saja menemukan pria yang memproduksi dan menjual coronavirus ke China. Dr. Charles Lieber, Kepala Departemen Kimia dan Biologi di Harvard University, AS, dia baru saja ditangkap hari ini dan menurut sumber Departemen Amerika. Begitulah tulis akun Twitter @JohnBewellCTM dalam terjemahan. Konten yang diunggah akun Twitter @JohnBewellCTM telah 26.000 kali dibagikan warganet. Sebelumnya, pengakuan lengkap Intel China ungkap munculnya virus corona dalam pemerintahan Xi Jinping. Teka-teki soal sumber munculnya virus corona yang tengah mewabah di dunia saat ini masih terus berlangsung. Tak ada yang tahu pasti dari mana sumber virus yang telah menewaskan puluhan ribu dan jutaan lainnya masih dalam perawatan saat ini. Di tengah teka-teki ini, seorang pria yang mengaku sebagai seorang perwira senior intelijen militer Cina muncul. Dia mengaku mengetahui tentang seluk-beluk kemunculan virus corona dan bagaimana sehingga menyebar ke seluruh belahan dunia hingga saat ini. Dia juga menjelaskan tentang kebohongan dan kekejian yang dilakukan oleh pemerintahan Cina. Hal itu ia sampaikan melalui akun media sosial yang dirahasiakannya, namun tulisannya didapat oleh seseorang lalu dipublikasikan di laman www.intelhub.com pada pertengahan Februari lalu. Dan berikut ini adalah tulisan selengkapnya. Berikut ini adalah informasi selengkapnya. Saya adalah perwira senior intelijen militer Tiongkok dan saya tahu kebenaran tentang penyebaran virus corona. Izinkan saya mengawali postingan ini dengan mengatakan bahwa sama sekali tidak ada cara untuk memeriksa informasi berikut. Itulah sebabnya saya mempostingnya di kategori analisis di situs web ini. Namun, saya mempostingnya dalam upaya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan seluruh wabah COVID-19 coronavirus dan mungkin mendapatkan beberapa jawaban di sepanjang jalan. Saya mendorong semua orang untuk berkomentar di bawah postingan ini di bagian komentar dan membagikan ini di media sosial. Pengetahuan adalah kekuatan. Ambillah untuk apa nilainya. Yang berikut ini diposting di Reddit oleh pengguna Wuhan Virus Throwaway. Saya adalah warga negara Cina di Wuhan yang menduduki posisi tinggi dalam intelijen militer. Saya juga anggota Partai Komunis Tiongkok. Sebagai pejabat senior di dekat puncak partai, saya memiliki akses ke banyak informasi rahasia dan saya telah terlibat dalam banyak proyek pemerintah rahasia. Saya memiliki gelar doktor dari universitas terkemuka di negara barat. Itulah sebabnya saya dapat menulis akun saya dalam bahasa Inggris. Saya memiliki informasi yang saya percaya dapat menyebabkan penggulingan pemerintahan saya. Ini juga relevan bagi miliaran orang di luar Tiongkok yang semuanya sekarang dalam bahaya eksistensial.
Tidak akan mengejutkan Anda mendengar bahwa jika identitas saya diungkapkan, hidup saya akan berada dalam bahaya besar. Seperti halnya istri dan anak saya meminta kepada Anda untuk menghormati fakta bahwa saya telah menghapus semua akun ini dari fakta yang membuatnya mudah untuk mengidentifikasi saya. Sekarang Anda akan terbiasa dengan wabah 2019 nCoV atau baru-baru ini juga dikenal sebagai NCP atau hanya coronavirus. Anda pasti pernah mendengar bahwa itu berasal dari Wuhan, sebuah kota industri di Cina, dan itu berasal dari binatang, kemungkinan besar kelelawar atau terenggiling yang dijual di pasar hewan liar. Anda akan diberitahu bahwa itu adalah penyakit seperti influenza yang pada kasus-kasus parah dapat menyebabkan pneumonia, kegagalan pernafasan, dan kematian. Akhirnya, Anda mungkin pernah mendengar bahwa meskipun penyakit ini sangat menular, namun berbahaya hanya untuk orang tua atau mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Tingkat kematian resmi sekitar 2% atau lebih. Semua itu adalah kumpulan kebohongan yang dibuat oleh negara Cina. Tahun lalu, protes anti pemerintah berskala besar meletus di Hong Kong. Komite Tetap Partai Komunis Tiongkok menganggap ini sebagai ancaman besar bagi integritas dan stabilitas Ibu Pertiwi. Pemerintah AS dan Uni Eropa sama-sama tahu bahwa Cina diam-diam bekerja membuat agen biologis yang akan membuat para pemrotes tunduk patuh. Tanpa merinci, saya mengerjakan proyek itu. Kami mencoba mengembangkan semacam semprotan yang dapat disebarkan dari helikopter atau drone dan yang akan menyebabkan keterbelakangan mental dan perubahan perilaku. Tentu saja, karena Hong Kong adalah salah satu kota paling terbuka dan internasional di dunia. Partai memutuskan bahwa terlalu beresiko untuk melepaskan agen biologis di Hong Kong tanpa terlebih dahulu mengujinya. Untuk itu, diperlukan sejumlah besar uji coba manusia. 2 kelompok diidentifikasi untuk uji coba ini. Pertama, kami mengumpulkan sejumlah besar yang disebut radikal Islam di Provinsi Xinjiang, yang disebut radikal Islam di Provinsi Xinjiang, dan membawa mereka ke apa yang kami sebut camp pelatihan. Kami sudah menggunakan camp-camp ini untuk eksperimen manusia selama beberapa tahun. Tetapi adanya protes Hong Kong berarti kami melipat gandakan upaya kami. Kami mengekspos para tahanan ke berbagai agen percobaan alfa. Karena ini tidak berbau dan tidak terlihat, subjek tidak menyadari bahwa mereka mengambil bagian dari uji coba medis. Tingkat kanker yang tinggi, demensia prematur, depresi bunuh diri, dan kematian karena kegagalan organ dapat dengan mudah ditekan. Karena camp-camp tersebut terletak di bagian yang sangat jauh dari tanah air kita. Setelah percobaan awal menghasilkan agen beta, itu diangkut ke Provinsi Hubei, di mana ia ditempatkan di fasilitas pengujian militer khusus di luar kota Wuhan. Ini bahkan bukan rahasia yang dirahasiakan. Keberadaan fasilitas ini telah dilaporkan dalam berita internasional. Bahkan, fakta bahwa letaknya dekat dengan pasar hewan liar adalah fakta yang diketahui. Pada saat itu, Presiden kita telah memperkenalkan sistem kredit sosial yang memungkinkan kita mengidentifikasi elemen-elemen yang tidak loyal, kontra-revolusioner, dan borjuis dalam masyarakat kita. Dengan menggunakan skor kredit sosial yang diambil dari aktivitas online, perilaku belanja elektronik, dan laporan dari informan di masyarakat sipil, kami memilih beberapa pelanggar terburuk. Ini termasuk pengacara dan aktivis HAM, Kristen, homoseksual, artis, intelektual, orang-orang yang berbicara bahasa asing, dan yang tidak diinginkan lainnya. Setelah pembuat masalah ini dikumpulkan dan ditempatkan di fasilitas pengujian, kami mengekspos mereka ke agen yang biokimia di alam dan menyebar dalam aerosol yang tak terlihat, mirip dengan virus tertentu. Hasil awal menggembirakan karena kami melihat penurunan kognitif yang signifikan dan pengurangan fasilitas pemrosesan mental yang lebih tinggi. Pada dasarnya, orang-orang yang tidak diinginkan kita menjadi cacat mental ringan yang justru merupakan efek yang ingin kita hasilkan untuk memenangkan populasi yang gelisah di Hong Kong. Sayangnya, dengan cepat menjadi jelas bahwa agen juga memiliki efek lain. Sekitar 1 minggu setelah retardasi terjadi, subjek kami mengalami kecemasan besar dan serangan panik. Akhirnya mereka mengembangkan gejala yang mirip dengan skizofrenia paranoid. Pada saat itu, tubuh mereka memburuk dengan cepat. Mereka mengalami pendarahan internal yang hebat. Dinding pembuluh nadi mereka larut. Mereka keluar dari mata dan mulut mereka dan jaringan mereka hancur. Untuk mengatakannya dengan cara barat yang lebih langsung, mereka mulai meleleh. Kematian biasanya terjadi karena kegagalan banyak organ. Ini didahului oleh setidaknya 5 hari penderitaan parah yang tidak dapat diatasi dengan obat penghilang rasa sakit. Pada saat itulah, saya pertama kali melanggar protokol kami. Satu subjek, seorang wanita tua yang telah menerbitkan kartun memfitnah presiden kami, memohon saya untuk kematian dengan desakan sedemikian rupa, sehingga saya merasa kasihan dan menembaknya.
Saya ditegur, tetapi untungnya keluhan itu hilang ketika saya setuju untuk mengganti biaya peluru. Aku bersumpah pada diriku sendiri untuk tidak lagi menunjukkan emosi yang tidak perlu. Kami memutuskan bahwa agen kami tidak dapat digunakan. Itu terlalu merusak untuk tujuan kita. Kami ingin penduduk Hong Kong tunduk pada kami. Kami tidak ingin memusnahkannya. Secara alami, teman-teman Amerika kami pada waktu itu menaruh minat pada pekerjaan kami dan meminta sampel untuk keperluan penelitian dan pengujian mereka sendiri. Mereka mengisyaratkan bahwa mereka ingin menggunakannya untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan tertentu di Venezuela. Biasanya kami akan setuju karena kami menjaga hubungan persahabatan dengan CIA. Tetapi mengingat sifat agen yang sangat beracun, kami menolak. Ternyata ini adalah kesalahan besar CIA. Dia yakin bahwa kami telah mengembangkan sesuatu yang sangat kuat dan ingin menyimpannya untuk diri kita sendiri. Mereka menawarkan banyak uang kepada salah satu peneliti kami. Dengan bodohnya, dia setuju untuk menjual spesimen kepada mereka. Kami menemukan tepat pada waktunya untuk penyerahan dan mencoba menghentikannya. Dalam baku tembak berikutnya, jangan repot-repot mencarinya di berita. Tidak pernah dilaporkan dimanapun. Beberapa lusin orang tewas. Namun yang lebih penting, agen melarikan diri. Baku tembak terjadi di pasar hewan liar yang telah dilaporkan sebagai lokasi penularan hewan ke manusia yang mulai mewabah. Tapi tentu saja tidak ada transmisi seperti itu. Itu hanya lokasi di mana CIA seharusnya menerima botol tertutup berisi agen. Botol itu hancur ketika dijatuhkan oleh pengkhianat yang telah setuju untuk menjualnya kepada orang Amerika. Sekarang saya mengerti Anda akan skeptis jika saya benar-benar seperti yang saya katakan. Mengapa saya membagikan informasi ini di internet? Izinkan saya meyakinkan Anda bahwa biasa menderita coronavirus. Ini memungkinkan kami untuk menyembunyikan sifat sebenarnya dari penyakit ini. Biarkan saya jelaskan. Saat ini, musim flu di Tiongkok. Ketika kami menyadari bahwa kami tidak bisa lagi mengandalkan penyebaran agen, kami mengirim orang-orang kami ke semua rumah sakit dan memerintahkan semua dokter untuk mendiagnosis setiap kasus flu biasa sebagai coronavirus. Kami datang dengan nama baru 2019 nCoV dan membagikan lembar fakta yang menggambarkan penyakit buatan. Hasil dari keputusan ini adalah bahwa puluhan ribu orang yang hanya menderita pilek atau flu sekarang didiagnosis memiliki virus corona misterius yang walaupun menular, tidak sering mematikan. Walaupun ini menakutkan masyarakat, itu memungkinkan kami untuk mendorong narasi bahwa penyakitnya tidak begitu mematikan. Itu juga memberikan kami waktu untuk siap menghadapi malapetaka yang pasti akan datang dengan memberlakukan kuncian di Wuhan dan kota-kota lain di Provinsi Hubei. Anda belum pernah mendengar ini di berita-berita dan mengingat ukuran Wuhan dengan jumlah penduduk 11 juta, bahkan tidak diketahui oleh banyak penduduk. Tetapi dalam beberapa hari, ribuan demi ribuan orang terinfeksi dan tak lama kemudian mereka menderita kematian yang menyengsarakan yang sudah saya jelaskan. Dalam seminggu, ada begitu banyak mayat, sehingga kami tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan mereka. Jadi kami memerintahkan para tahanan kredit sosial yang masih hidup untuk membawa mayat-mayat itu ke pedesaan dan menguburnya di kuburan massal. Tetapi sangat sulit untuk merahasiakan kegiatan ini. Dan kami bahkan tidak dapat mengikuti karena ada begitu banyak mayat. Kami menanam kisah bahwa 5 juta penduduk telah melarikan diri dari Wuhan. Pada kenyataannya, tentu saja banyak dari orang-orang itu telah meninggal karena agen. Saya bekerja sepanjang waktu, membantu mengatur lockdown ini. Ketika saya memikirkan kembali tindakan saya sekarang, saya merasa sangat malu. Pada saat itu saya masih percaya bahwa saya berjuang untuk tanah air saya dan memerintah dengan tangan yang keras. Saya tidak berpikir bahwa itu benar untuk membunuh Dr. Lee. Dia adalah pria yang penuh kasih dan baik hati. Dan dia peduli pasiennya. Bagaimana tanah air kita tidak mendapatkan manfaat dari memiliki dokter seperti itu? Saya berbagi kekhawatiran saya dengan istri saya. Tetapi dia meyakinkan saya bahwa saya tidak boleh mengatakan apapun kepada atasan saya. Dia mengatakan itu terlalu berbahaya. Bahwa mereka menghargai kesetiaan di atas segalanya. Dan bahwa saya hanya akan menemukan masalah jika saya mengetahui dan mengakui keraguan saya tentang praktek mereka. Dia juga menunjukkan bahwa kami mendapatkan manfaat dari perawatan medis prioritas. Sebagai pejabat senior, kami menerima persediaan rutin masker hazmat yang sangat canggih, yang merupakan satu-satunya teknologi yang dapat mencegah infeksi. Dia memohon saya untuk memikirkan putra kami yang masih kecil. Jika saya berbicara dan tertangkap, hidup kami akan beresiko. Sekitar waktu yang sama, menjadi jelas bahwa agen sepenuhnya di luar kendali kami. Itu menyebar seperti api di seluruh provinsi Hubei dan sekitarnya, menginfeksi puluhan juta dan menyebabkan mereka semua mati. Saya mengerti bahwa apa yang baru saja saya katakan sulit dipercaya, karena Anda telah diberitahu bahwa hanya ada sekitar 50.000 infeksi dan jauh lebih sedikit kematian. Tetapi ini adalah infeksi influenza yang secara salah dianggap sebagai coronavirus yang tidak ada.
Agen jauh lebih menular dari itu. Dan tingkat kematiannya tidak seperti coronavirus, bukan 2%. Tidak. Tingkat fatalitasnya adalah 100%. Tidak ada yang pulih dari itu. Setiap orang yang mengidapnya meninggal. Dan banyak orang yang mengidapnya. Provinsi Hubei terletak di reruntuhan. Berbagai pembatasan perjalanan dan penguncian yang telah diberlakukan tidak menciptakan untuk menghentikan penyebaran agen. Tidak satu pun dari mereka dapat menghentikannya. Bukan embargo, tidak menghadapi masker atau pembersih tangan, tetapi untuk menghentikan para korban yang selamat dari melihat bencana dengan bencana mereka sendiri mata. Saya adalah bagian dari penyembunyian terbesar dalam sejarah manusia.